Maka kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, untuk terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu ada 6. Yang pertama, lomaturumien, ya iman yang kuat dan ilmu yang umum. Itu yang dalam Al-Quran ya fa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat satu bangsa kalau bangsa itu bangsa yang iman pada Allah dan memiliki ilmu. Tidak bisa dipisah itu. Terus menarik, kita tidak pernah kehilangan harapan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Betul pinter ilmu ini juga dimantapkan keimanannya. Orang yang mantap iman ini ya butuh unggul ilmunya, karena dua itu tidak bisa dipisah. Kalau kita menginginkan ditinggikan derajat oleh Allah. KKP kali dua itu juga berkelindan. Keamanan dan keadaan ekonomi yang stabil. Kita merujuk kepada surah Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fi rihlat asy-syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi kalau keamanannya itu terjamin, ekonominya juga akan stabil. Kalau keamanannya tidak terjamin, tidak tercipta, ekonomi insya Allah dia bakal stabil. Atau dibalik, kalau ekonominya stabil, insya Allah negaranya aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah at-da'i ila daril falah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para bapak, saudara, ibu, jamaah pengawasan Masjid Al-Muslimun yang kagak hormati, monggo ati cara pengawasan yang enjin menika kita wiwiti kanthi mausuna kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma inni asbahtu minka bi ni'matin wa afiyatin wa sitrin wa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. Allahumma iftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para alim, para sesepuh, saudara misberikan satu udah kehormatan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Grebek dengan Allah hormati Bapak Kepala Desa Aglit ingkang tansah kita suwuni pangayamanipun, ibu-ibu saking Pimpinan Cabang Aisyah, Bapak ingkang kita hormati sedaya jamaah pengawasan Ahad pagi ingkang kita hormati. Alhamdulillah, menjadi menika Allah
paring kanugrahan sehat lan kesempatan dumateng kita sedaya. Saya usahakan sesarangan gempal mengenai Masjid Al-Muslimun. Mugi-mugi majelis ingkang saya kanthi niat ingkang saya dinampi dening Allah mujudaken amal soleh ingkang boten berkah lan manfaat saha maslahat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara ibu, kita nembe kemawon nilaraken bulan Agustus sampai bulan September. Kita mungkin nembe kemawon nilaraken bulan Safar sampai bulan Rabiul Awal. Secara budaya, kalau secara budaya, di bulan Agustus, bangsa Indonesia melaksanakan peringatan dari ulang tahun kemerdekaan. Dan secara budaya, kadang umat Islam ingkang melaksanakan peringatan Yosef dalam Nabi Muhammad SAW. Wonten frasa ingkang sekedhik benten memperingati kalian merayakan. Umat Islam kamu gadah kali hari raya menika. Jadi menika Idul Fitri lan Idul nanging wonten pinten-pinten dinten ingkang penting tumrap sejarah Islam. Sebisa tahun baru Islam, kalau 1 Muharram di Indonesia oleh pemerintah diliburkan untuk menghormati umat Islam, karena itu hari penting. Kali melas Rabiul Awal juga hari besar Islam diliburkan. Kaping 3 Isra wal Mi'raj tanggal 17 Rajab. Kaping sekarang menawi Ramadan wonten 17 Ramadan nuzul Quran. Menika dinten-dinten menika yang sebab bukan hari raya tetapi hari besar Islam. Jadi secara budaya wonten hidup itu dipandang asli betul mereka. Maka temugi tanggal 17 Agustus menika secara budaya. Kemudian bangsa Indonesia ini memperingati dengan penuh kegembiraan, penuh rasa syukur. Bapak, saudara ibu, kalau dalam menikah sinoso sampun buat bulan Agustus, ningali kahanan di negara yang kita bersama pulau wewe mangkat Allah engkretek otak matur ibadah menapa peringatan dinten kamardikan ingkang kaping 8 maka itu kalian kahanan negara kita di akhir-akhir ini ingkang mengkos pisan saben-saben kita nikmat saking Allah. Langkung-langkung nikmat kemerdekaan mereka mesti tansah dipun emutaken setunggaling ayat Al-Qur'an. Ingkang ayat Al-Qur'an menika sinrat ing surah Ibrahim ayat 7. Kula maos awalipun Bapak Ibu kula suwun nerasaken mesti apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum tersebut la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata apa? Alamat kok menawi boten kata ingkang pirsa bilih ayat menika maka yentang kalian kemerdekaan satu bangsa dari penjajahan bangsa lainnya. Jadi ayat ini ada hubungannya dengan kemerdekaan satu bangsa dari penjajahan bangsa lain.
Bila mau kita bahas ayat 6 itu wolu surah Ibrahim. Itu nanti akan kita pahami secara utuh. Ayat 6 surah Ibrahim Allah mendikau A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi اذkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab wa yudabbiruna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Ayat 6 itu. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, kepada bangsanya. Musa menikah saking bangsa Israel. Kata suami pangandikanipun, "Uzkuru nikmatallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'aun." Ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika Allah menyelamatkan kalian dari penindasan Fir'aun dan bangsanya, telah memberikan kemerdekaan kalian dari penjajahan Fir'aun dan bangsanya. Fir'aun kok bangsa Kipti. Terus menurut riwayat peristiwa Musa lan penderekipun bangsa Israel sampun kepepet ing Lautan Merah. Fir'aun saking ketepian sampun ketinggal. Lajeng Allah dawuh, "Idrib bi asal al-bahr." Kuwi tongkat Musa betonan kelautan, tersibak air laut. Musa melewati, Fir'aun ditenggelamkan. Menika peristiwa ingkang luar biasa. Bila Musa alaihissalam menyebutkan datang bangsa itu elingo nalika Allah nyelametaken sira kabeh, nyelametaken awake dhewe saka penindasan Fir'aun niku. Yasumunakum su'al 'adzab. Mereka telah menindasmu, telah menjajahmu, telah menyiksamu dengan penindasan yang sangat kejam. Wa yudabbiruna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membunuh, yudabbir itu menyembelih anak-anak laki-laki. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Sampun masyhur, kok bisa bayi lanang untuk disembelih dipateni jadi sebab keluarga ramalan bahwa nanti yang akan mengalahkan Fir'aun itu adalah anak laki-laki dari Bani Israel. Jadi Allah keperkasaan Musa ingkang tasih bayi dipun kenderaken ing Kali Nil, dipun upeni garwanipun Fir'aun Asia. Ini sama tumbuh berkembang menjadi remaja di pusat pemerintahannya Fir'aun. Sakras itu sampai apa? Nah, para bapak saudara ibu, lajeng akhir ayat ini menarik. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum adzim. Dan di dalam nikmat kemerdekaan itu ada ujian dari Tuhanmu yang Maha Agung. Terus kadang ingkang nama ujian itu penjajahan yo ujian, kemerdekaan nggih ujian. Persis kalian mengatakan Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Lan ete ingsun mesti bakal nguji sira kabeh kanthi kesusahan lan uga kanugrahan kang nyenengake. Kabeh iku loro-lorone mujudake fitnah. Ujian itu apa? Nah, berarti ujian itu menika sira njur syukur apa kufur kang dipun paringi nikmat kemerdekaan menika, kita menika syukur napa kufur.
Lah nembe sak sampun ayat 6 wa in ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalamun sira kabeh padha syukur marang Allah, yakti ingsun bakal nambahi kenikmatan ingsun. Ananging kosok bagine yen sira kabeh padha kufur namun dipun ewutaken. Inna adzabi lasyadid eling adabku banget pergi. Seolah-olah ngaten Bapak Ibu, mensyukuri nikmat itu jangankan orang yang ingkar, yang iman saja mensyukuri nikmat itu bisa secara sempurna itu sulit. Maka di dalam Al-Quran itu ada satu lafaz wa qulil hamdulillah, itu paling enteng. Nomor nikmat Gusti Allah paling enteng wa qulil hamdulillah, padha ngucap alhamdulillah. Nah, para ulama merang syukur itu harus tiga. Sepisah syukur bil lisan, alhamdulillah sebagai yang sakit. Kaping kalih syukur bil qalbi, ngraosaken remen awit kanikmatan ingkang sampun dipun paringaken, lan ngakeni tanpa ragu bilih kenikmatan menika awit peparingipun Gusti Allah. Ingkang paling angel syukur bil arkan, mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan. Bapak saudara itu Bapak menawi wonten raos ingkang raos menika janjane ora pas. Gusti Allah butuh syukure makhluk. Kita dipun dawuhaken tansah syukur dhateng nikmat. Oh Gusti Allah itu butuh syukur dari makhluk, seolah-olah kan begitu. Maka ayat itu, ayat yang ke-8 menekan kegesakan. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Kalau sira kabeh padha kufur, padha ingkar lan wong sak donya iki kabeh padha kufur. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Ngerti ya sebenarnya Allah itu maha sugih lan maha terpuji. Terus memahami ayat menika ngaten Bapak Ibu. Kita syukur nggih boten nambahi kemuliaanipun Gusti Allah. Kita kufur boten ngirangi kemuliaanipun Gusti Allah, sebab Allah sampun mulya. Lah syukur niku manfaatipun kangge kita piyambak. Wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi. Niku terus sapa sing syukur marang Allah, manfaat syukur kok balik datang pribadi pun piyambak. Terus kita syukur utawi kufur itu kan kita piyambak. Kita syukur tidak menambah kemuliaan Allah, kita kufur boten ngirangi kemuliaan. Sami kalian dawuh sholawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dawuhipun ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita mau sholawat tidak menambah kemuliaan Rasulullah. Kita boten mau sholawat boten ngirangi kemuliaan Rasulullah. Rasulullah itu sampun mulia. Terus kita mau sholawat menika manfaat itu dikangge kita piyambak. Bila wonten hadis sahih, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Sinten ingkang mau sholawat sepisan dhateng Rasulullah sallallahu alaihi biha, monggo Allah paring keberkahan marang dheweke ditikelake kagem sedasa. Niku sholawat ingkang mau sholawat saestu kados ing salat menika khusyuk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad satrasi. Benten nek sholawatan sing ditembangan itu budaya. Iki mau sholawat ingkang saestu. Mana budaya itu? Para bapak saudara ibu, yang mriki ingkang penting kula aturaken lumanggih kita pendet minangka keaktifan. Wonten setunggaling dialog Rasulullah kalian para sahabat nalika ngempal ngaten menika Kanjeng Nabi nguji dhateng para sahabat kanthi pangandikan in kana futihat alaikum faris wa rum ayyu qaumin antum. Terus kata
para sahabatku, yang ono kersane Allah sesuk umat Islam bisa naklukake Persia lan Romawi. Ayu qaumin antum yen sira kabeh dadi bangsa sing kaya apa. Kita menika menangi dua negara adidaya saat menika. Rumiyin wonten Amerika Serikat, wonten Uni Soviet. Disebut adidaya itu saking berbagai aspek. Persenjataannya paling kuat, dua-duanya punya senjata nuklir, pembunuh massal luar biasa. Secara ekonomi, secara politik dan macam-macam adidaya. Jenazah belakangan Uni Soviet lajeng terpecah-pecah menjadi banyak negara. Nah, kalau Rasulullah SAW saya sugeng ini wonten dua negara adidaya, dua negara adikuasa, namanya Persia dan Romawi. Kalau Kanjeng Nabi menji, yang ono takdir Allah sesuk umat Islam bisa nakluk ke dua negara adidaya, Faris utawi Persia, Warom utawa Romawi, jur sira kabeh biar dadi bangsa sing kaya. Ibu Abdurrahman bin Auf menderek riwayat menika lajeng ngendika naqulu ma amarna Allah. Wah nek niku kedadosan saestu kula sedaya niku mesti dadi wong sing taat dhateng Gusti Allah. Naqulu ay na'malu ma amarna Allah, nindakaken menapa sedaya ingkang dipun dawuhaken Allah. Ibu rak perkara wae dhewe nek dalam keadaan susah kata iki yo ono sing talan. Mungkin umpama Gusti Allah paring panjenengan niku rezeki 2 miliar rugi. Wah, lo yang mesti taat. Lo ngibatan lu wah, wong ngumpul. Mila Kanjeng Nabi nampi pangandikan jawaban saking Abdurrahman bin Auf niku. Tersenyum lajeng niku, "Awal khairu dzalik." Apakah yang terjadi justru bukan sebaliknya nanti? Tatana fasun. Saling tumbuh egonya, kamu saling merasa paling berjasa. Watata hasadun, satu dengan yang lain kalian nanti malah saling iri. Watata barun, ada baru itu saling membelakangi dubur itu bagaimana? Oke, baru sukses malah saling membenci satu dengan yang lain. Watata barun, saling marah satu dengan yang lain. Itu Rasulullah. Lah, para bapak, para ibu, mila ujian niku nggih napa wujud kesusahan lan wujud kesenangan. Penjajahan nggih ujian, kemerdekaan nggih ujian. Ketika terjajah, keinginan bersatu untuk mengalahkan penjajah, berjuang itu begitu kuat. Begitu merdeka, nah ini ujian malah pecah dewe, merasa paling berjasa, saling iri satu dengan yang lain, akan begitu. Maka kekhawatiran Rasulullah itu bisa kita ambil sebagai pelajaran. Nah, para bapak, saudara yang Allah hormati, sampai kita mendapat pelajaran saking peristiwa ini. Kalau yang dimaksud syukur kemerdekaan atas bumi, mestinya kemerdekaan itu digunakan sesuai dengan kehendak yang memberi kemerdekaan. Ada satu dokumen yang tidak bisa dibantah, dan itu ada di dalam preambul alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bunyinya atas berkat rahmat Allah, bukan atas berkat rahmat Tuhan. Kalau Allah ya Tuhan, tapi kalau Tuhan belum tentu Allah, kan begitu. Dan itu artinya betapa sesungguhnya baik para pemimpin waktu itu dan para pejuang waktu itu yang memang mayoritas adalah umat Islam. Maka mengakui bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat dari Allah. Allah memberi kemerdekaan dengan maksud supaya kemerdekaan itu bisa digunakan sebesar-besarnya untuk mesejahterakan rakyat, kan begitu. Ada sejarah yang unik yang ini terekam dari banyak dokumen dan kesaksian. Sebetulnya sudah ada panitia persiapan kemerdekaan itu.
seolah-olah kemerdekaan itu nanti akan diberikan oleh Jepang. Begitu Jepang kalah di tanggal 14 Agustus dibom Nagasaki dan Hiroshima itu, nah para pemuda niki tidak mau kemerdekaan kok diberi, hasil perjuangan panjang. Maka konon Dwi Tunggal yang waktu itu memang menjadi pemimpin pemersatu bangsa, Bung Karno dan Bung Hatta itu dalam sejarah itu diculik. Walaupun tepat atau tidak, kalau orang menyebut diamankan dari Jakarta, soal itu akan menerima nggak corosan itu unjuk rasa besar-besaran menuntut kemerdekaan di Rengas Dengklok. Lawan ini pemuda menuntut segera proklamirkan kemerdekaan. Ada satu momentum dan itu berdasarkan kesaksian dari para tokoh-tokoh itu. Nalika Bung Karno, Bung Hatta sama Lenggah, itu menurut saya Timlek ada BM dia. Itu kemudian Bung Karno ketika bahasa Indonesia panjenengan langkung saya timbang kula. Niku ngendika kali Bung Hatta. Belum panjenengan kula turin dikti, makin kula sing nyerah. Jadi bahasa proklamasi itu bahasanya dari Bung Hatta. Tapi yang menulis namanya tulisan dipikir ada coret-coretan. Engkangnya teks saya dimulai. Lah yang dibacakan itu proklamasi itu adalah tulisan yang diketik oleh saya dimulai. Jadi konsep yang tulisan tangan diremes dilebokkan dengan kotak sampah. Nanti ceritanya. Di situ ada pihak dia menyadari ini bukan main-main. Ini remesan kertas itu sih sampah diopeni. Nah, kalau sekarang istilahnya browsing akan tahu teks asli proklamasi itu tulisan tangan akeh korek-korekan. Tapi metode harusnya tidak. Jadi kalau istilah hadis itu ya sahih mutawatir, beda dengan misalnya maaf sebelumnya itu kan sudah itu kan nanti ada misalnya peristiwa Super Semar misalnya surat perintah 11 Maret itu konon sampai sekarang belum ditemukan juga mana dokumen surat perintahnya itu kok masih belum jelas. Atau bahkan kalau yang kita yakin ya G30 SPKI itu memang adalah perkhianatan pemberontakan dari PKI, tapi masih jadi perdebatan begitu rupa. Lah tentang peristiwa dan latar belakang menjelang kemerdekaan ini betul-betul perdebatan. Lah yang luar biasa itu kemudian ketemu tanggal 17 Agustus tinggal di bawah dintenipun Jumat monggo menika tanggal 9 Ramadan. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia itu dipun biwarakaken ing bulan Ramadan. Maka kemudian banyak yang mengapresiasi luar biasa ini kalau Allah ini. 17 Agustus ngemutaken 17 Ramadan nuzulul Quran, ngemutaken 17 rakaat jumlah sholat wajib. Itu menganggapnya menggaduh ora ada gaduh atau memang kok yang dilalah pas untuk umat Islam. Sasine ya Allah. Jadi memang luar biasa. Para bapak saudara ibu, kita bawa ke keadaan yang sekarang. Menurut saya, Allah selalu membaca dan bapak ibu sebetulnya juga pasti membaca. Dan ternyata tema-tema kemerdekaan itu mewakili keadaan negeri. Kadang-kadang kita soal bela, apa penting ini. Tapi ternyata tema yang pendek itu mewakili keadaan negeri. Misalnya, kebetulan saya hafal peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-74 tahun 2000 berarti itu tema itu apa? SDM unggul Indonesia maju. Jadi pun mulai itu ono kalimat Indonesia maju, ini pengen Indonesia maju dulu. SDM unggul Indonesia maju. Maksudnya kalau Indonesia ingin maju ya SDM-nya harus unggul. Kan saya ini 19. Ingat tahun 19 belum masuk COVID di Indonesia.
Jadi COVID itu muncul di Wuhan, Cina itu 31 Desember tahun ini 19, maka disebut tahun COVID. Ini kita Indonesia jadi ketika hari ulang tahun RI itu masih tidak ada tema tentang COVID itu. Peringatan hari ulang tahun RI yang ke-75 tahun 2020. Nah, itu sudah masuk COVID. Karena 2 Maret 2020 itu COVID sama melebat. Temanya masih sama, Indonesia maju. Tok. Silahkan browsing ya. Nah, tahun 2021 sedang luar biasa COVID itu di seluruh dunia. Itu temanya juga bagus. Apa? Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Jadi maksudnya terpa ujian seberat apapun, itu nek iso tangguh tetap tumbuh. Wah, ini memang luar biasa. Kita mengalami pengalaman yang nggak perlu diceritakan lah begitu. Bagaimana dalam hal ibadah sosial dibatasi, sholat Jumat nang omah, sholat Id nang omah, sholat jaraknya 1 meter, wah perni pun itu 2021. Dan itu berpengaruh untuk keadaan negeri, ekonomi terpuruk, nopo-nopo terpuruk. Masuk 2022, kalau 2021 sampai pemberangkatan haji saja tidak ada. Tahun 2022 itu temanya saya hari ulang tahun RI yang ke berapa? 77. Temanya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Karena itu terpuruk, terjerembab, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jadi tema-tema itu bagus karena itu harapan, memberikan inspirasi maksudnya. Nah, yang menarik setelah itu 2023, 2024, 2025 ini ku kabeh nonton Indonesia maju lagi. 2023 itu temanya apa? Terus melaju untuk Indonesia maju. 2024 bikin lebih tendensius, Nusantara baru Indonesia maju, jebul dibangun IKN. Jadi orang istilah Nusantara. Sebab Nusantara Indonesia bedanya nopo. Nah 2025 ini temanya nopo? Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Kalau bayangkan, ini sih maju di apa nih? Ternyata tolok ukur di antara yang dimaksud maju itu, menurut saya memang infrastruktur. Ya tidak ada yang mengaku, tidak ada yang membantah tuh. Jalan tol itu dibangun saya nopo boten. Nggih sae. Bendungan-bendungan dibangun saya nopo boten. Nggih sae. Jalan-jalan dibangun sae. Cuma jadi persoalan membangun itu biayanya besar. Lah dari sumber mana? Kan itu yang jadi pokok masalah. Sehingga ketika Indonesia maju itu saya bayangkan mendorong satu keadaan yang berat, disuruh nanti awal-awal nyuruh tenaganya bikin produk beriman. Indonesia maju harus mulai kesel. Indonesia maju ini pusat mungkin. Maka memang ada istilah krisis fiskal. Menurut fiskal itu apa? Fiskal itu sumber pendapatan negara, sumber pendapatan keuangan negara yang ternyata terbesar itu dari pajak. Nah, monggo dengan program yang luar biasa seperti itu, dengan hutang yang juga besar, itu pemerintah pusat betul sangat mensupport ke pemerintah daerah, maka memberi kewenangan kepada daerah untuk mencari sumber keuangan sendiri. Yang terbesar di daerah manapun itu ya dari pajak, entah itu bangunan, entah itu kendaraan bermotor. Maka kita melihat kemudian fenomena di banyak daerah kenaikan pajak yang tinggi, sehingga atau seket bayi tanpa dibagi pikiran mau kok ono sing naiknya itu 1000%. Betul ini kalau betul kamu, kita belajar bagaimana ini. Nah, kita mengambil pelajaran bersih, mensyukur nikmat kemerdekaan. Maka untuk bagian akhir ini, kalau kita kembali ke Al-Quran, bahwa frasa
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri ingkang sae ingkang Allah kita saparing para punten dhateng rakyatipun. Nah, kalau kita berbicara tentang baldatun thayyibah secara potensial, Indonesia ini luar biasa. Baldatun thayyibah, tanahnya subur, kandungan alamnya juga luar biasa, dari yang minyak, dari berbagai tambang, emas, ya nikel dan berbagai macam. Nah, ini untuk bisa kemudian memanfaatkan itu kan dibutuhkan ilmu. Maka kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, untuk terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu ada 6. Yang pertama, lomateruyen, ya iman yang kuat dan ilmu yang umum. Itu yang dalam Al-Quran, ya fa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat satu bangsa kalau bangsa itu bangsa yang iman pada Allah dan memiliki ilmu. Tidak bisa dipisah itu. Terus menawi kita tidak pernah kehilangan harapan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Betul pinter ilmu ini juga dimantapkan keimanannya. Orang yang mantap iman ini ya butuh unggul ilmu, karena dua itu tidak bisa dipisah. Kalau kita menginginkan ditinggikan derajat oleh Allah. KKP kali dua ini juga berkelindan. Keamanan dan keadaan ekonomi yang stabil. Kita merujuk kepada surah Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi kalau keamanannya itu terjamin, ekonominya juga akan stabil. Kalau keamanannya tidak terjamin, tidak tercipta, ekonomi insya Allah bukan stabil. Atau dibalik, kalau ekonominya stabil, insya Allah negaranya aman. Kan jadi ini aman dan ekonominya stabil. Itu baldatun thayyibah. Tapi jangan lupa ada dua hal yang lain, yaitu penegakan keadilan. Di dalam Al-Quran pasal innallaha yuhibbul muqsitin, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Adil itu ya hukum ditegakkan sesuai dengan aturannya, tidak pandang bulu. Kalau dijadikan sebagai rujukan, Rasulullah ngendika, kalau anakku Fatimah nyolong tak ketok tangannya, dan itu tidak pernah terjadi. Itu hanya gambaran seandainya anakku sendiri yang mencuri akan aku potong tangannya. Artinya Rasulullah memberikan contoh hukum itu tidak pandang bulu. Nah, kita akan sangat introspeksi kita ini bagaimana penegakan hukum. Nah, yang terakhir memang adalah apa? Budaya. Ya, kalau ngomong budaya itu dalam konteks Islam ya budaya yang memang mengarah kepada kemaslahatan. Tidak semua budaya itu kemudian dilestarikan kalau budaya itu tidak membawa kemaslahatan, apalagi mengarah kepada kesyirikan. Jadi ada istilah al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah, itu menjaga yang lama yang masih baik yang tidak masalah, tapi mengambil juga yang baru yang lebih baik. Itu artinya kalau kita bisa berlaku seperti itu, bisa kita bayangkan itu memang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang pertama iman dan ilmu, yang kedua keamanan dan juga tertatanya ekonomi dengan baik, yang keempat penegakan keadilan, yang kelima penegakan keadilan, dan yang keenam adalah budaya luhur yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah hormati, menikah seketik menopor refleksi walaupun setahun dan kemerdekaan Republik Indonesia ingkang memilih menawi kita tafakur merenung awalan yang akhir-akhir kita menikah merasakan prihatos ananging tidak boleh kita kehilangan jiwa optimis, tidak boleh kita kemudian hilang rasa syukur kita kepada Allah, dan selalu yakin akan datangnya pertolongan Allah untuk kemudian bisa membantu
membawa atau menolong kita semua menjadi bangsa yang baik sesuai dengan bahasa Al-Quran, membawa negeri kita menjadi bangsa berbahagia. Bagaimana menikah rasanya pelaporan sebab kita bersuatu sosialisasi melalui informasi penting di daerah Asia. Pulau Sabes mantan berbeda dan hingga di paling tambahan pendidikan tahun 2020. Pulau Semarang. Pulau akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat ya. Rasul. Menurut saya berbasar dan nanti akan sampai dengan tausiah. Wadai dan mereka mengikuti